Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Muhammad Ahiruddin dan Yustika Risesari. Kami akan menjelaskan materi dengan judul Aliran Filsafat Pendidikan Perennialisme. Materi yang akan dijelaskan akan dibagi dalam 4 subbab. Subbab yang pertama mengenai latar belakang aliran perennialisme, subbab yang kedua tentang teori belajar, subbab yang ketiga kelebihan dan kelemahan, dan subbab yang keempat tokoh-tokoh yang berperan. Latar belakang aliran perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20, di mana aliran ini lahir dari suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Aliran ini menentang pandangan progresivisme yang menekan perubahan dan suatu yang baru. Perennialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosikultural. Selanjutnya akan dijelaskan tentang teori belajar dalam aliran perennialisme. Menurut kaum perennialisme, teori dasar dalam belajar dijabarkan seperti berikut ini. Mental disiplin. Menurut kaum perennialisme, latihan dan pembinaan berpikir atau mental discipline merupakan salah satu kewajiban dan keutamaan dalam proses belajar. Rasionalitas dan asas kemerdekaan. Makna rasionalitas dan asas kemerdekaan adalah otoritas berpikir yang harus disempurnakan dan menjadikan manusia untuk menjadi dirinya sendiri. Belajar untuk berpikir. Para kaum perennialisme meyakini dengan adanya asas pembentukan kebiasaan dalam permulaan anak. Belajar sebagai persiapan hidup. Belajar sebagai persiapan hidup adalah tiap-tiap proses belajar harus menuju terhadap kesempurnaan hidup, baik duniawi maupun surgawi. Belajar melalui pengajaran. Belajar melalui pengajaran bertujuan agar siswa dapat ke tahap selanjutnya, yaitu learning by discovery. Menurut kaum perennialisme, seorang guru harus mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri siswa, serta melakukan moral authority atas murid-muridnya. Adapun kelebihan dan kelemahan. 1. Kelebihan. Perennialisme mengangkat kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Dalam pandangan perennialisme, pendidikan lebih banyak mengarahkan perhatiannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Kurikulum menekankan pada perkembangan intelektual siswa pada seni dan sains untuk menjadi terpelajar menjadi kultural. Para siswa harus berhadapan pada bidang-bidang seni dan sains yang merupakan karya terbaik dan paling signifikan yang diciptakan oleh manusia. Kelemahan. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terkait pada tempat dan waktu. Aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu. Perennialisme kurang menerima adanya perubahan-perubahan karena menurut mereka perubahan-perubahan banyak menimbulkan kekecauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Adapun tokoh-tokoh yang berperan. 1. Plato. Plato merupakan salah seorang filsuf Yunani yang hidup pada zaman filsafat sofisme. Menurut Plato, tujuan utama dalam pendidikan adalah melakukan pembinaan pemimpin yang sadar terhadap pentingnya asas normatif dan melaksanakannya dalam seluruh aspek kehidupan. Menurut Plato, masyarakat yang ideal adalah masyarakat adil dan sejahtera. Aristoteles. Aristoteles merupakan salah seorang murid Plato. Hasil pemikiran Aristoteles dianggap atau disebut dengan filsafat realisme. Aristoteles mengajarkan manusia bagaimana cara berpikir berdasarkan atas prinsip realistis
yang lebih dekat pada alam kehidupan manusia sehari-hari. Menurut Aristoteles, manusia merupakan makhluk materi dan rohani. Thomas Aquinas berpandangan bahwa pendidikan adalah penuntun agar kemampuan-kemampuan yang masih tidur menjadi aktif atau nyata, tergantung pada kesadaran tiap-tiap individu. Seorang guru berfungsi sebagai penolong untuk membangkitkan potensi yang masih tersembunyi dari anak agar menjadi aktif dan nyata. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.